Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 SMP IT Darul Quran. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Pak Mutakin pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dan hari ini adalah pertemuan kita yang pertama. Untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini, maka mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa, mulai. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki bab yang pertama pada mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yaitu meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Anak-anak, pernahkah kalian memikirkan sesuatu atau merenung, entah itu tentang ciptaan Allah, memikirkan sesuatu tentang kebesaran Allah? Ojo mikir nek gak ndek tatok ae. Apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan namun tidak memiliki tujuan yang jelas? Pernah kita pikirkan apa? Nah, kita menjadi seperti orang gila yang tidak punya tujuan, ngalor, ngidul, ngetan, ngulon, tidak punya tujuan yang jelas. Demikian juga dengan kehidupan manusia di dunia ini. Ketika manusia tidak memiliki tujuan kehidupan yang jelas, maka manusia sama juga dengan hewan. Jadi kita dilahirkan, diciptakan oleh Allah mulai bayi hingga menjadi masa kanak-kanak, kemudian remaja, dewasa, menikah, menjadi tua dan meninggal. Ketika kita tidak punya tujuan hidup yang jelas, maka kita akan sama seperti binatang. Jadi manusia hidup itu harus memiliki arah atau tujuan yang jelas dan benar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana agar hidup kita ini memiliki arah atau tujuan yang jelas dan benar? Caranya seperti apa? Nah, di sini ada 3 gambar. Coba sebelum Pak Mutakin jelaskan, kalian membuat deskripsi atau kalian pikirkan kira-kira apa sih maksud 3 gambar ini? Ada kaitannya apa tidak sih 3 gambar ini? Sudah? Oke. Kalau sudah kalian pikirkan, sekarang mari kita bahas bersama-sama. Kira-kira sama enggak yang kamu pikirkan dengan nanti yang dijelaskan Pak Mutakin? Oke, yang pertama adalah gambar sebuah kendaraan atau motor. Apa hubungannya tujuan hidup dengan motor? Gini, kalian di rumah pasti punya kendaraan, baik itu motor atau mobil, ya, atau orang tua kalian lah. Itu ketika awal membelinya dulu, pasti dari pihak dealer di samping memberi kalian motor atau mobil, memberi orang tua kalian motor atau mobil, itu pasti dari pihak dealer menyertakan buku panduan bagaimana menaiki kendaraan tersebut. Kendaraan ini muatnya berapa kilogram, kemudian untuk berapa orang, kemudian bahan bakarnya apa, kemudian nanti kalau sudah mencapai 2000 km harus mengganti oli, kemudian kalau sudah mencapai 36.000 itu harus mengganti belt atau sabuk pada kendaraan matic dan sebagainya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ketika seseorang habis membeli kendaraan, kemudian ia membakar buku panduan tersebut, kemudian ia menaiki seenaknya saja. Kira-kira motor tersebut awet atau cepat rusak? Ya, yang harusnya bahan bakarnya bensin ataupun pertalit ataupun pertamak, kok diisi solar. Kemudian rodanya
tidak begitu kurang angin, tapi dibuat boncengan 3, tekanannya tidak stabil, kemudian melebihi 2000 km, tidak diganti olinya. Nah, kira-kira nanti akan cepat rusak apa tidak? Pasti cepat rusak. Kenapa? Karena tidak mengikuti aturan dari buku panduan. Yang kedua, gambar handphone. Nah, ini kebanyakan manusia sekarang sudah punya, ya. Handphone itu ketika kita membeli handphone yang baru, pasti di dalam dashboardnya itu ada sebuah buku panduan juga. Bagaimana cara menyalakan handphone ini, kemudian untuk kalau mau menyetel, menyalakan video lagu di mana, terus kalau ada tanda fitur F dalam kotak biru itu artinya berarti ini untuk masuk ke Facebook. Kemudian ada tanda telepon yang dalam lingkaran hijau berarti ini untuk WhatsApp dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau kita ikuti aturan yang ada di pada buku panduan, pasti handphone ini akan awet dan tahan lama. Ya, pokoknya gak dibanting munai. Kemudian yang ketiga, nah sekarang hubungannya apa dua gambar ini? Nah, yang ketiga ada gambar Al-Quran. Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara manusia, melalui perantara malaikat Jibril agar menjadi pedoman hidup bagi manusia. Nah, jadi manusia kita hidup di dunia ini itu kita punya tujuan yang jelas. Loh, kok bisa kita punya tujuan hidup yang jelas? Terdapat di mana itu? Terdapat di dalam Al-Quran. Di situ disebutkan perintah Allah, manusia harus melaksanakan ibadah seperti ini, manusia harus menjauhi larangan Allah, meninggalkan perbuatan dosa. Nah, itu sudah diatur oleh Allah. Terus bagaimana kalau manusia ketika hidup jauh dari Al-Quran, tidak melaksanakan perintah Allah yang ada dalam Al-Quran? Kira-kira nanti di akhirat masuk surga apa tidak? Nah, jadi seperti itu. Al-Quran itu adalah sebagai buku panduan hidup bagi manusia agar meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, sekarang selanjutnya kita memasuki subbab yang pertama, yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengulang kembali pelajaran MI atau SD atau mungkin kelas 7 kemarin tentang rukun iman, kira-kira iman kepada kitab itu termasuk rukun iman yang keberapa? Masih ingat? Ya, rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab apa Rasul? Kitab, bagus. Yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Oke, bagus. Oke, sekarang kita juga mengulangi lagi materi di kelas 7 kemarin tentang apa sih iman itu? Masih ingat kalian? Ya, iman ini punya dua arti. Ya. Yang pertama, dari segi bahasa, iman itu berarti yakin atau percaya. Sedangkan yang kedua, dari segi istilah, iman artinya adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Seseorang yang dikatakan beriman, baik iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, dan semuanya itu pasti dia melaksanakan 3 hal ini. Ya, diucapkan di lisan, diyakini dalam hati, dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Ketika kalian Pak Mutakin tanya, anak-anak, apakah kalian sudah melaksanakan rukun iman, 6 rukun iman? Sudah. Kalian yakin kepada Allah? Yakin. Yakin kepada malaikat Allah? Yakin. Yakinnya seperti apa? Pada bab kemarin, sekelas 7, Allah itu mengutus malaikat. Masya Allah, Allah menciptakan malaikat memiliki tugas tertentu untuk mencatat amal manusia. Oh, berarti kalau manusia melaksanakan perbuatan baik akan dicatat oleh
malaikat. Ketika manusia melakukan perbuatan buruk juga akan dicatat oleh malaikat. Kalian yakin, tapi dalam satu hari satu malam kalian hanya sholat 3 kali, kalian sholat 2 kali, atau bahkan kalian tidak sholat. Kira-kira bisa dikatakan iman apa tidak? Belum. Kenapa? Sudah diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, tetapi tidak diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Ya, jadi oleh karena itu mulai sekarang anak-anak, mumpung kalian punya kesempatan banyak di rumah, ya, di samping belajar jangan lupa sholatnya dijaga. Kemudian, terus bagaimanakah pengertian iman kepada kitab Allah? Pengertian iman kepada kitab Allah adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, seperti tadi, jadi kitab itu semacam buku panduan manusia agar manusia ini menjadi atau bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana doa yang biasanya kalian panjatkan kepada Allah setelah sholat itu gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, seperti itu. Kemudian yang kedua, nama-nama kitab Allah dan rasul penerimanya. Ada berapa kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kepada siapa kitab Taurat ini diturunkan? Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihis salam. Kemudian di manakah diturunnya kitab Taurat ini? Kitab Taurat diturunkan oleh Allah yaitu di Bukit Sinai atau yang kita kenal dengan Bukit Tursina, sama saja. Kemudian yang ketiga, kapankah Taurat ini diturunkan oleh Allah? Yaitu pada abad ke-12 sebelum Masehi. Masehi ini dihitung dari lahirnya Nabi Isa. Berarti kalau abad ke-12 sebelum Masehi, berarti dengan kelahiran Nabi Isa selisih berapa tahun? 120 tahun. Satu abad itu sama dengan 100 tahun. Oke, selanjutnya yang keempat, untuk siapa sih kitab Taurat ini? Yaitu untuk kaum Bani Israel. Bani Israel itu ada sebutan untuk kaum Nabi Musa. Kemudian yang kelima, menggunakan bahasa apa Taurat ini? Yaitu memakai bahasa Ibrani, bahasa kaum Bani Israel saat itu. Dan pengertian Taurat itu apa? Pengertiannya adalah hukum atau syariat. Oke, jadi kitab yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa di Bukit Sinai pada abad ke-12 sebelum Masehi untuk kaum Bani Israel yang menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian Taurat itu artinya hukum atau syariat. Nah, sekarang isi dari kitab Taurat itu apa? Nah, oke, sekarang kita akan mempelajari tentang pokok-pokok ajaran Taurat. Yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah berarti menuhankan Allah yang satu atau yang disebut dengan tauhid. Ya. Jadi siapapun nabinya itu pasti dapat perintah dari Allah untuk mengesahkan Allah. Ya. Kalau Nabi Nuh berarti disuruh mengajak umatnya untuk mengatakan la ilaha illallah Nuh Rasulullah. Kalau Nabi Ibrahim berarti untuk memberikan atau menyatakan kepada umatnya la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah larangan untuk menyembah patung atau berhala. Jadi seseorang yang sudah memasuki agama Allah, agama tauhid, maka ia dilarang untuk menyekutukan Allah atau berbuat syirik. Syirik itu berarti mengakui ada kekuatan yang lain selain Allah, seperti patung, berhala, gunung, matahari, atau bahkan pohon-pohon yang besar dan sebagainya.
Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bersumpah atas nama Allah dengan hal-hal yang remeh, yang sepele. Ya, contohnya gini. Mungkin di dalam kelas itu tiba-tiba ada suara tanpa rupa. Apa? Entut. Ya, ada yang buang angin. Kemudian katakanlah Shopee ini diarani bahasa Indonesia ya, sama teman-temannya. Shopee kamu ngentut ya? Padahal Shopee tidak ngentut. Terus apa kata Shopee? Demi Allah saya tidak ngentut. Nah, seperti itu dilarang oleh Allah. Kenapa? Itu adalah menyepelekan nama Allah. Walaupun tadi si Shopee ini memang benar-benar nggak ngentut. Ya, apalagi Shopee berdusta kemudian menyebut nama Allah, maka dosanya malah bertambah besar. Ya, jadi tidak boleh menyebut nama Allah dengan hal-hal yang sia-sia, kecuali memang itu terkait dengan hubungannya nyawa manusia. Mungkin kita disuruh untuk membunuh seseorang, ataupun kita menjadi saksi yang menjadi memberatkan seseorang. Kalau kita memang tidak tahu, boleh kita bersumpah atas nama Allah. Ya, kalau tidak membahayakan nyawa orang, kalau membahayakan nyawa orang lain. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Jadi umat Bani Israel, kaum Bani Israel, umatnya Nabi Musa, itu hari sucinya adalah hari Sabtu. Sebagaimana kita umat Islam, hari sucinya adalah hari Jumat. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang selanjutnya, larangan membunuh sesama manusia. Jadi, membunuh sesama manusia tidak boleh. Ya, kecuali ada hal-hal tertentu yang diperbolehkan. Seperti apa? Kalau dulu zamannya Nabi Musa itu, kalau orang bersalah, kemudian entah melakukan dosa, kemudian ingin tobat, tobatnya adalah dengan membunuh dirinya sendiri. Itu tobatnya ketika umat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian selanjutnya adalah larangan berbuat zina. Tidak boleh melakukan hubungan hubungan laki-laki dan perempuan yang melebihi batas seperti suami istri tanpa ada ikatan yang sah, yaitu melalui pernikahan. Ya, tidak boleh berbuat zina, hukumnya haram. Kemudian yang selanjutnya adalah larangan mencuri atau mengambil hak orang lain. Ya, tidak boleh mencuri sesuatu dari orang lain, baik perkara yang besar atau yang kecil. Dan yang selanjutnya adalah larangan menjadi saksi palsu serta mengambil hak orang lain. Kemudian kitab Allah yang kedua yaitu kitab Zabur. Kepada siapa Zabur ini diturunkan? Adalah kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian untuk siapa atau di manakah kitab Zabur ini diturunkan? Yaitu di daerah Yerusalem. Di mana itu? Yerusalem itu kalau kita lihat di peta atau di globe, di bola dunia atau di Google Map, itu letaknya di antara Israel dan Palestina yang sekarang masih dalam sengketa. Kemudian kapan kitab Zabur diturunkan? Ketika abad ke-10 sebelum Masehi. Berarti selisih antara Zabur dan Taurat adalah 2 abad atau 200 tahun. Yang keempat, untuk siapa kitab Zabur itu? Untuk kaum Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Dan yang kelima, menggunakan bahasa apa Zabur itu? Menggunakan bahasa Kipti, yaitu bahasa kaum Bani Israel pada saat umatnya Nabi Daud alaihissalam. Sekarang yang ketiga, kitab yang diturunkan oleh Allah adalah kitab Injil. Kepada siapa Injil ini diturunkan? Kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di mana kitab ini diturunkan? Yaitu di daerah Yerusalem, sama seperti kitab Zabur, yaitu daerah Yerusalem. Kemudian pada abad keberapa Injil diturunkan? Yaitu pada abad
ke-1 Masehi. Pak Mutakin ulangi, Masehi itu adalah dihitung mulai kelahiran Nabi Isa alaihis salam. Jadi kalau tadi kitab Zabur itu 10 sebelum Masehi, abad ke-10, berarti selisihnya antara kitab Zabur dan Injil adalah berapa? 1000 tahun, 10 abad atau 1000 tahun. Kemudian untuk siapakah kitab Injil itu? Untuk kaum Nasrani, sebutan umat Nabi Isa. Kemudian menggunakan bahasa apa? Yaitu bahasa Suryani. Oke, sekarang kira-kira apa sih isi dari kitab Injil yang asli itu? Ya. Isi atau daripada Injil yang asli, yang pertama adalah perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam Injil itu ajarannya sama dengan Taurat, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat la ilaha illallah Isa Rasulullah. Jadi Nabi Isa itu adalah utusan Allah, bukan anak Tuhan. Loh, kalau Injil sekarang itu gimana, Pak Mutakin? Nah, Injil yang sekarang itu sudah mengalami perubahan. Injil yang asli itu tetap menyembah Allah, mengakui Nabi Isa adalah utusan Allah, bukan anak Tuhan. Kemudian yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Bahasanya di Injil disebutkan dahulu ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, itu ada penjelasannya. Kemudian yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti yang Pak Mutakin sampaikan tadi, pada kitab Taurat itu pada masa Nabi Musa, orang yang ingin bertobat kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh, maka ia harus membunuh dirinya. Kenapa? Dengan harapan itu adalah tobat yang asli. Kalau dia sudah membunuh dirinya, dia meninggal, berarti dia tidak akan bisa mengulangi perbuatan dosa lagi. Nah, pada saat itu di ajaran kitab Injil, orang yang berdosa kemudian bertobat, maka tidak diwajibkan untuk membunuh dirinya. Itu sudah dihapus karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang keempat, nah ini yang perlu diketahui anak-anak, bahwasanya menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam Injil diterangkan nanti setelah Nabi Isa ada Nabi lagi, penutup akhir zaman, penutup Nabi dan Rasul namanya Ahmad. Nah seperti itu. Tetapi oleh orang-orang Kristen sekarang itu sudah dihapus. Jadi nggak ada dalam Injil akan ada Nabi lagi. Nah itu Injil yang sekarang berarti Injil yang palsu. Sekarang kitab yang keempat atau yang terakhir yang diturunkan oleh Allah adalah kitab Al-Quran. Untuk siapa atau kepada siapa kitab Al-Quran diturunkan? Adalah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana diturunkannya? Yaitu di Gua Hiro. Kalian masih ingat ayat atau surat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kapan Al-Quran diturunkan? Yaitu pada abad ke-6 Masehi. Jadi selisih antara Injil dan Al-Quran itu kurang lebih berapa? 500 tahun. Kemudian untuk siapa? Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Nah ini bedanya. Kalau 3 kitab sebelumnya itu diturunkan oleh Allah hanya untuk lingkungannya saja. Tetapi kalau kitab Al-Quran untuk seluruh umat manusia di dunia. Mulai kapan? Ya sampai nanti hari kiamat. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Kemudian menggunakan bahasa apa Al-Quran itu? Yaitu menggunakan bahasa Arab. Nah, selama berapa tahun Al-Quran diturunkan? Selama 23
tahun, atau lebih tepatnya kalau kita perinci selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun. Tidak berupa kitab seperti itu, tapi hanya berupa wahyu. Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, sampai akhirnya Al-Quran dibukukan seperti yang ada pada saat ini. Sekarang, apa sih ajaran yang terkandung pada Al-Quran? Ada 5 poin penting pokok ajaran Al-Quran. Yang pertama adalah akidah atau keyakinan. Bahwasanya di situ disebutkan bahwasanya kalian harus menyembah Allah hatta ya'tiyakal yakin, sehingga kita sampai mati nanti. Ada yang disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, sebagaimana khatib yang biasa berwasiat agar kalian tetap beriman dan bertakwa dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Yang kedua tentang akhlak atau budi pekerti. Diatur dalam Al-Quran bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang tua, apa yang harus kita lakukan dengan ucapan yang santun, dengan wajah yang senyum, tidak boleh mengatakan yang kasar kepada orang tua, terus suara kita tidak boleh di atas orang tua, tidak boleh. Kemudian terkait ibadah, di situ disebutkan bagaimanakah kita sholat, kita zakat, kita puasa. Kemudian muamalah ini adalah hubungan sesama manusia. Contohnya apa? Hubungan pinjam meminjam, sewa menyewa, berdagangan, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah tentang tarikh atau sejarah. Di Al-Quran itu menceritakan sejarah Nabi Musa dengan Bani Israel melawan Fir'aun. Disebutkan sejarahnya Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Nuh yang berdakwah kemudian. Nah, jadi ada sejarah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi inti dari ajaran Al-Quran adalah 5 hal tersebut. Oke, anak-anak, mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada kali ini. Barangkali ada hal-hal yang belum dimengerti atau perlu ditanyakan, Pak Mutakin persilahkan. Terima kasih.